sempat komplain terkait kondisi jalan yang masih banyak gelap sama penerangan jalan yang Itu kapan? Yang komplain siapa? Warga mana? Warga yang mudik ke Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pasti akan kita tanggung. kemarin besok ada bilang 19.000 lampu jalan tuh. Oh, nanti berproses. proses tanyakan ke DAJ, dinas kita yang nangani. Kita melakukan halal bihalal, bukan open house, saya ulangi. Halal bihalal untuk menyamakan persepsi, kemudian yang kedua bersilaturahmi, dan yang ketiga adalah membuat spirit kita untuk memberikan pelayanan khususnya di provinsi maupun di gabungan kabupaten kota yang saya lakukan. Tradisi ini kita uri-uri untuk apa? Untuk melakukan sinergitas antara para OPD, dinas kita, asisten kita dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Intinya gitu. Selama kemarin masa mudik lebaran ada evaluasi atau belum? Evaluasi kita positif ya, artinya positif begini, dari segi infrastruktur kita semuanya terjamin, tidak ada public komplain terkait dengan jalan. Kemudian yang kedua, tidak ada kemacetan yang fluktuatif. Padahal di Jawa Tengah menjadi sentralnya mudik hampir 17,7 juta masyarakat mudik di tempat kita. Kalau jumlah kendaraan hampir 1.876.000 kendaraan, artinya sudah melintasi provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari segi kebutuhan bahan pokok penting masyarakat, tidak ada kelangkaan maupun tidak ada ketersediaan yang tersendat dan terjangkau semua oleh masyarakat. Ini berkat kolaborasi dari kita maupun dinas serta kabupaten kota untuk melakukan intervensi bahan pokok penting di masyarakat. Dan yang ketiga, tidak ada laka lantas yang menonjol di wilayah kita. Mudah-mudahan inflasi bisa kita tekan oleh adanya masyarakat kita yang mudik dan nanti akan balik karena mereka akan membelanjakan. Dan Provinsi Jawa Tengah tinggal diam. Dari mulai mudik kemarin sudah kita siapkan hampir 325 bis, kemudian 19 kereta api gratis. Kalau dihitung hampir 18.000 masyarakat kita mudik. Dan balik nanti besok minggu kita berangkatkan di stasiun ulangi di Asrama Haji Donohudan untuk masyarakat kita pekerja informal untuk berangkat besar. Dan mereka adalah warga Jawa Tengah. Pekerja informal masih menjadi prioritas utama untuk kita upayakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik media, para pengamat maupun warga masyarakat secara umum yang telah memberikan otokritik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyempurnakan berbagai langkah pembangunan agar produktif dan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu hal yang disoroti adalah gagal bayar atau tunda bayar senilai 629 miliar. Dan saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kecukupan uang untuk melakukan pembayaran. Dari mana sumber anggarannya? Sumber anggarannya diantaranya adalah dana alokasi umum yang tersedia, dan kemudian juga dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terus mengalir dalam setiap hari. Terjadi peningkatan kesadaran warga Jawa Barat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang semangat bayar pajaknya, dan pemerintah provinsi juga semangat bangun jalan dan berbagai kelengkapannya. Dan seluruh rangkaian itu tidak bisa juga langsung serta-merta dibayarkan, karena pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sedang melakukan audit atau verifikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus dibayar. Di antara pekerjaan itu ada pekerjaan yang sangat baik, ada pekerjaan baik, ada pekerjaan yang kurang baik. Terhadap pekerjaan yang kurang baik, kami akan terus melakukan verifikasi, audit, studi lapangan, agar pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik pasti kami tidak akan membayarkan semuanya. Kami akan membayarkan sesuai dengan jasanya. Untuk itu silahkan warga masyarakat untuk menyampaikan kritik, salam, dan postingan ke media sosial mengenai pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kurang baik, maupun yang tidak baik, agar kita senantiasa memiliki lembaga kontrol di berbagai tempat, yaitu masyarakat secara luas, sehingga hasil pembangunan Ya,
Nanti langsung Pak diumumin di media sosial saya. Hari ini Bapak masukin ke media sosial saya, kirimin, saya umumin BPMD termalas di Provinsi Jawa Barat ini. Siap. Oke? Siap. Mantap. Oh, kanu duit mah. Awas, tapi siala mundu 130 juta ku siap pakai kakarokean ku aing awas ya. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu mah bias perelek. Ya. Tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor presiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Inilah mungkin alasan kenapa selama ini warga Jawa Tengah sering mengadu lewat media sosialnya kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu kepada Kang Deddy Mulyadi. Mungkin salah satu alasannya itu mereka membaca, mereka mengetahui bahwa Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi serasa ada sesuatu hal yang janggal jika mengadukan sesuatu di media sosial mereka. Jadi mereka lebih memilih mengadukan permasalahannya ke Gubernur Jawa Barat. Dan contohnya seperti berikut baraya. Warga Jawa Tengah ngadunya ke Deddy Mulyadi, Gubernur Jateng kemana aja? Viral guys, kali ini ada seorang warga Demak, Jawa Tengah bernama Muhammad Miftah yang mengadukan masalah banjir ke Kang Deddy Mulyadi. Padahal udah jelas Kang Deddy adalah Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong. Kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy, tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan rumah warga Kang Deddy. Ternyata Miftah punya alasan sendiri kenapa dia mengadukan permasalahan di Jawa Tengah kepada Kang Deddy Mulyadi. Minta tolong bantuan Kang Deddy Mulyadi karena saya selalu lihat kinerja Kang Deddy yang selalu belusukan di lapangan. Dari situ kita warga sangat mengapresiasi kinerja Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar, dikarenakan beliau itu langsung gercep dalam menangani atau menanggulangi kinerja di lapangan, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang lagi kesusahan. Kami di sini sekali nongol-nongol malah naikkan pajak Pak Deddy. Tolong kami Pak Deddy yang ada di Jawa Tengah Pak Deddy. Kami minta tolong Pak Deddy. Betul Bu.